Oke. Jadi tadi kita gunakan tabel employees. Misalkan 10 record pertama employee seperti ini. Kita membuat package namanya package EMP. Nah, kita inginkan ada dua function dan dua prosedur dalam package tersebut. Satu, function untuk menghitung total salary berdasarkan jumlah record yang mau kita hitung. Kalau ini adalah ada 10 record. Lalu untuk sub salary kita akan menghitung jumlah salary berdasarkan departemen tertentu. Yang tampil akan menampilkan data dari tabel employees berdasarkan departemen tertentu. Di sini ada prosedur tampil yang kedua dengan perbedaan dari jumlah parameternya. Untuk yang pertama tadi kita buat ada create or replace package PKGMP namanya, di mana ada function total salary dengan parameter namanya jumlah, tipe data number, returnnya number, karena kita menghasilkan hasil dari total salary-nya. Isi dari bodinya untuk header-nya sama, total salary, return number, tapi selanjutnya tidak titik koma seperti di atas, tapi ada S, ada begin, ada end, titik koma, di mana kita buat sebuah variabel bantuan gaji, tipe datanya number. Lalu kita buat sebuah cursor implicit, select sub salary into gaji from employees where. Nah, where di sini kita gunakan batasan jumlah employees yang mau kita hitung berapa. Kita batasi tadi row name-nya sebanyak jumlah. Jadi row name-nya sebanyak jumlah. Kalau 10 berarti jumlah sebanyak 10. Kalau 5 berarti 5. Lalu kita return gajinya. Jadi kita sudah eksekusi dan kita sudah coba. Kalau misalkan 10 record adalah 107.000. Kalau 1 record ada 24.000. Kalau 2 record adalah 41.000. Ini menjumlahkan otomatis. Selanjutnya, kalau kita buat yang kedua, di mana package-nya sudah ada, kita tinggal tambahkan aja di sini untuk tambahan dari function-nya. Function sub salary. Tujuannya apa function ini? Tujuan function adalah menghitung jumlah salary berdasarkan departemen tertentu. Jadi hanya satu departemen yang ditampilkan, tidak semua departemen. Jadi sub salary dari departemen tertentu. Kita buat di sini ada depth, nama parameternya in number. Untuk function jelas ada return, tipe datanya number. Di sini cukup titik koma untuk package specification. Package body-nya kita ambil yang sama. Kita simpan di bawahnya. Tapi di sini tidak titik koma, tapi menggunakan is atau s. Sama di bawah. Ada begin, end. Garis miring cukup di akhir package saja, tidak perlu di masing-masing end. S sub salary. Kursornya kursor implicit juga. Select sum salary from into apa misalkan sama, misalkan gaji from employees where-nya beda sekarang, bukan row 6 lagi. Where-nya adalah department ID, ini dari tabel employees sama dengan dep. Kenapa dep? Karena nama parameternya dep. Oh ya, tadi untuk penamaannya harus sama ya. Kalau di dalam spesifikasinya dep, maka di sini harus dep. Tidak boleh dep. Beda nanti. Dianggap sebagai berbeda. Jadi kalau di atas dep pakai T, di bawah pakai T. Selanjutnya apa? Return. Apa yang di return? Gaji. Selesai? Selesai. Untuk eksekusinya kita dua-duanya kita eksekusi ulang, ada penambahan function. Untuk yang package body-nya juga kita eksekusi ulang. Copy. Paste. Error. Errornya adalah ada di line 13. Yang 13 itu apa ini? Identifier gaji must be declared. Ada nggak gaji? Gajinya belum ada.
Gaji ini belum identifier. Di sini kita sudah pernah melakukan identifikasi gaji, tapi ini mirip lokalnya total salary. Jadi ada variabel lokal, variabel global. Ini lokalnya salary. Gaji di sini, tapi di sini belum ada gaji. Maka kita buat di sini gaji number. Nah, kalau tadi ada perubahan di dalam body, bodinya saja yang kita tambahkan. Kita eksekusi yang berubahnya saja. Spesifikasinya nggak perlu. Sekarang berhasil. Pemanggilannya gimana? Untuk memanggil function sub salary. Kalau tadi kan memanggil untuk total salary. Pemanggilan untuk sub salary, select. Nama package-nya apa? Diikuti dengan titik. Nama function-nya apa? Sub salary. Apa yang mau kita jadikan parameter inputannya? Nama departemennya ada berapa aja di sini? 90, 60, 100. Jadi bukan 5, bukan itu. Jadi adalah departemen ID-nya berapa? Misalkan 90. 90 from 2. Kenapa dual? Agar hasilnya cuma satu record, satu baris. Apakah benar 90? 58.000? Coba kita hitung. 58.000. 2, 3, 4, 14, 8, 5, 8.000 ya. Betul ya? Kalau 60 berapa harusnya? Itu banyak. Kira-kira ada 10, 25, 30-an ya. Sekitar 30-an. Betul nggak 60? Ya, kurang dari 30. Oke. Jadi itu cara buatnya. Nah, sebelum ke prosedurnya, misalkan boleh nggak kita membuat di sini gaji? Gaji ini kita buang, gaji ini kita buang. Kalau di sini bisa nggak? Coba eksekusi ulang. Error kan? Ya, create ini berarti error. Kita punya gaji di atas dari masing-masing function tapi di dalam package body. Ini kita eksekusi ulang. Masih bisa. Ini namanya adalah private variable. Jadi dia hanya bisa dipakai di dalam package body saja. Ini private. Beda lagi kalau misalkan kita buat ini bukan di sini. Tapi kita buatnya di dalam specification. Apakah bisa seperti ini? Jadi dalam package body-nya nggak ada gaji. Tapi di spesifikasinya kita eksekusi ulang, nggak ada error. Di dalam package body-nya kita eksekusi ulang,